Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Peluang suatu kejadian. Peluang kejadian A didefinisikan sebagai banyaknya kejadian A yang diharapkan terjadi dibagi banyaknya anggota ruang sampel. 1. Rumus peluang kejadian. PA sama dengan NA per NS. Dengan keterangan PA sama dengan peluang kejadian A, NA sama dengan banyaknya kejadian A, dan NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, dalam pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang muncul mata dadu ganjil. Jawab. Ruang sampelnya di sini yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini pelemparannya adalah sebuah dadu. Karena di sini S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS sama dengan 6. NS adalah banyaknya anggota dari ruang sampel. Kemudian kita tentukan NA-nya atau banyaknya kejadian A. Nah, kejadian di sini yang dimaksud adalah muncul mata dadu ganjil. Dalam sebuah dadu ada 6 sisi, di mana di sana ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena yang diminta adalah ganjil, kalau mata dadu ganjil itu berarti kejadiannya adalah 1, 3, dan 5. Maka NA sama dengan 3. 1, 3, dan 5. Jadi ada 3 NA-nya. Setelah diketahui NA dan NS-nya, baru kita bisa menentukan PA-nya atau peluang kejadian A-nya. PA sama dengan NA per NS, sama dengan NA-nya 3, NS-nya 6, sama dengan 3 per 6. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1 per 6 bagi 3 sama dengan 2. Contoh berikutnya, tentukan peluang muncul mata dadu lebih dari 4 pada pelemparan sebuah dadu. Ini mirip dengan soal yang pertama karena pelemparannya adalah sebuah dadu. Jawab. Karena di sini sebuah dadu, maka ruang sampelnya sama dengan yang tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya sama dengan 6. Kemudian kejadiannya adalah di sini mata dadu lebih dari 4. Maka yang lebih dari 4 adalah 5 dan 6. Atau kita tuliskan kejadian A-nya itu adalah 5 dan 6. Yang lebih dari 4. Maka NA-nya, banyak anggota A-nya di sini ada berapa? 1, 2. Berarti ada 2. Maka peluang A sama dengan NA per NS, sama dengan NA-nya 2 per NS-nya sama dengan 6. Sama dengan, kita sederhanakan 2 per 6, sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Kemudian contoh berikutnya. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang kejadian berikut.
Ada 4 yang akan kita bahas di sini. Pertama, munculnya mata dadu pertama 3. Yang B, munculnya mata dadu kedua 4. Yang C, munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Yang D, munculnya kedua mata dadu dengan hasil kali lebih dari 16. Jawab. Seperti kita ketahui, pada video sebelumnya sudah Bapak jelaskan tentang ruang sampel dari pelemparan dua buah dadu, baik itu dengan tabel ataupun dengan diagram pohon. Sekarang Bapak ingatkan lagi, kalau ruang sampel dengan tabel dari pelemparan dua buah dadu seperti ini, yang ini dadu pertama, yang ini dadu kedua, maka di sini titik-titik sampelnya atau ruang sampelnya di sini, maka NS-nya atau ruang sampelnya adalah ada 36. Jadi di sini 1 2 3 4 5 6, kemudian ke bawah 1 2 3 4 5 6. 6 kali 6 sebanyak 36 ruang sampelnya. Sekarang Bapak bahas mulai dari yang A. Munculnya mata dadu pertama 3. Nah, untuk mata dadu pertama itu yang kiri, yang kedua, yang kanan ini mata dadu kedua. Mata dadu pertama 3 berarti yang kirinya angka 3. Jadi angka 3 ini 3,1. Nah, ini mata dadu pertamanya 3. Kemudian yang ini juga 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, dan 3,6. Maka NA-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS, sama dengan NA-nya 6, NS-nya 36. 6 per 36 kita sederhanakan menjadi 1 per 6, atau 6 bagi 6 sama dengan 1, 36 dibagi 6 sama dengan 6. Ini peluang untuk soal yang A. Sekarang Bapak lanjutkan ke soal yang B. Munculnya mata dadu kedua 4. Mata dadu kedua itu 4. Berarti mata dadu kedua ini yang sebelah kirinya 4. Jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NA-nya sama dengan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di sini yang diminta adalah muncul mata dadu kedua 4. Nah, jadi ini yang kanan 4 semua. Maka PA sama dengan, atau peluang kejadian A, NA per NS sama dengan 6 per 36, sama dengan 1 per 6. Kemudian kita lanjut pada peluang kejadian yang C. Munculnya kedua mata dadu berjumlah 10. Nah, sekarang kita cari kedua dadu kalau dijumlahkan itu sama dengan 10. Misalnya 4,6. 4 ditambah 6 sama dengan 10. Kemudian 5,5. 5 tambah 5 sama dengan 10. Kemudian 6,4. 6 ditambah 4 sama dengan 10. Jadi NA-nya sama dengan 3. 1, 2, 3. Maka PA sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan 3. NS-nya sama dengan 36. Kita sederhanakan menjadi 1 per 12. Atau 3 bagi 3 sama dengan 1. 36 bagi 3 sama dengan 12. Berikutnya kita lanjut pada peluang kejadian yang D.
munculnya kedua mata dadu dengan hasil kali lebih dari 16. Misalnya yang pertama 6,6. 6 kali 6 sama dengan 36. Kemudian 5,6. 5 kali 6 sama dengan 30. Kemudian 6,5. 6 kali 5 30. Kemudian 5,5. 5 kali 5 25. Kemudian 4,6. 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian 6,4. 6 kali 4 sama dengan 24. Kemudian 3,6. 3 kali 6 sama dengan 18. 4,5. 4 kali 5 sama dengan 20. 5,4. 5 kali 4 sama dengan 20. 6,3. 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, jadi itulah titik-titik sampel yang dikalikan hasilnya sama dengan lebih dari 16. Maka NA-nya sama dengan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi peluang kejadian A atau PA-nya sama dengan NA per NS. NA-nya sama dengan 10 per NS-nya sama dengan 36. Sama dengan, kita sederhanakan, 10 bagi 2 sama dengan 5. 36 bagi 2 sama dengan 18. Demikianlah penjelasan Bapak tentang peluang suatu kejadian. Kita ketemu lagi pada video berikutnya. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Bapak jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.